Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang sufi atau ulama terkenal dimiliki oleh umat Islam. Beliau adalah Syekh Ahmad Al-Badawi. Jalur keturunannya, beliau adalah seorang sufi yang masih ada jalur keturunan silsilah dengan Nabi Muhammad SAW dari cucu Rasulullah Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nama lengkap beliau adalah panjang sekali. Nama beliau adalah Ahmad bin Ali bin Yahya bin Isa bin Abu Bakar bin Ismail bin Umar Al-Badawi. Beliau dilahirkan di kota Fes, Maroko pada tahun 596 Hijriah. Dan beliau dijuluki sebagai Al-Badawi karena beliau selalu menutup wajahnya seperti kebiasaan orang Arab Al-Badawi. Kehidupan Ahmad Al-Badawi adalah Syekh Ahmad Al-Badawi dididik dan dibesarkan dari keluarga yang taat pada agama. Beliau sudah mendapat ajaran dasar-dasar agama Islam dan Al-Quran dari kedua orang tuanya. Dan ada riwayat menceritakan bahwa beliau sejak masih kecil, sejak umur 7 tahun sudah tinggal di Mekah. Dari perjalanan Fes, Maroko ke Mekah, ayah beliau meninggal dunia di perjalanan, tepatnya di Mesir. Diwariskan juga sejak masih kecil Ahmad Al-Badawi sudah rajin beribadah. Sering kali beliau beribadah sendirian di Jabal Al-Qubais. Jabal Al-Qubais, teman-teman, ada di sekitar Masjidil Haram. Kalau muka kita berada dari Hajar Aswad, wajah kita ke Bukit Sofa. Jadi dari jadi Jabal Qubais ini berhadapan dengan Bukit Sofa. Jadi atau teman-teman mungkin datang umroh atau haji berziarah ke rumah Rasulullah yang merupakan perpustakaan sekarang, atau teman-teman mau ziarah ke Mata Air Jam-Jam yang ada di bawah rumah perpustakaan Rasulullah, mungkin teman-teman bisa lewat Jabal Qubais ini. Lalu beliau menghafal Al-Quran dan juga menguasai banyak ilmu seperti ilmu tafsir, hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan lainnya. Beliau sambil mempraktekkan dengan banyak ilmu agama dimilikinya, beliau juga sambil mempraktekkan hidup zuhud sebagai kehidupan seorang sufi. Dan beliau dikenal sebagai imam sufi, wali al-kutub dan pendiri tarekat Al-Badawiyah. Kakek beliau sebenarnya berasal dari Jazirah Arab karena pada zaman dulu ada konflik di Hijaz atau di kota Mekah, sehingga mengantarkan kakeknya untuk pindah ke Maroko. Itu sebenarnya udah turunan Badui, teman-teman. Lalu setelah lama menuntut ilmu, ditinggal di Mekah, menuntut ilmu atau tinggal di Mekah, beliau pergi ke Irak didampingi oleh saudaranya Hasan Al-Badawi. Karena ketinggian ilmu yang dimilikinya dan karismatik yang ada pada dirinya, beliau di Irak ini disambut dengan baik dan gembira oleh para ulama. Dan Syekh Al-Badawi juga pergi ziarah ke kedua makam ulama terkenal kita, yaitu Syekh Ahmad Rifai dan pada makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan juga beliau juga ziarah ke makam wali-wali lainnya. Itu teman-teman kehidupan dari Syekh Ahmad Al-Badawi. Lalu beliau sempat tinggal di Irak juga. Selama dia tinggal di Irak ini, beliau banyak menerima pujian, juga tantangan maupun hambatan, baik itu dari kalangan sufi maupun dari kalangan luar.
Karena masih pada zaman itu masih ada hal yang banyak terpengaruh oleh ajaran sufi dan faham-faham keagamaan yang masih mengikat dalam kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi ini semua tantangan dan cobaan dari masyarakat dan ahli sufi, Syekh Al-Badawi tidak pernah goyah dan tidak pernah gentar. Semua itu beliau hadapi dengan sifat wara, juhud, sabar dan teguh pada pendiriannya. Selama beliau tinggal di Mekah, lalu beliau tinggal pergi ke Irak, lalu beliau pergi ke Mesir, tinggal di Mesir di kota Tanta di Mesir. Di kota Mesir ini, kota kecil, beliau tempati karena beliau cukup dikenal sebagai ulama terkenal dan sufi cukup masyhur. Juga beliau di kota ini beliau banyak didatangi oleh masyarakat dan ulama-ulama juga. Lalu masalah guru, beliau saya tidak begitu tahu banyak, tapi ada 2 guru yang pernah beliau jadi guru beliau. Di antaranya adalah seperti Syekh Abdul Jalil Abdurrahman Naisaburi, juga kepada Syekh Al-Biri Al-Iraqi, dan mendapat ijazah tarekat sebagai seorang musyrik tarekat Rifaiyah. Itu hanya sebagai kecil guru beliau yang saya tahu. Baca teman-teman. Juga teman-teman, ada keistimewaan Syekh Ahmad Al-Badawi sebagai seorang sufi dan ulama terkenal yang penuh karismatik. Banyak kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh beliau. Di antaranya adalah di Mekah waktu beliau masih umur 12 tahun, beliau sudah banyak mendalami ilmu-ilmu agama dan berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai 7 qiraat, atau beliau menguasai 7 cara baca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Lalu di bulan Syawal sekitar tahun 633 Hijriah, dalam mimpinya beliau didatangi oleh kedua ulama terkenal, didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Ahmad Rifai, agar beliau pergi ke Irak untuk menziarahi makam keduanya dan berziarah ke makam wali-wali lainnya. Itu berarti sebelum beliau pergi ke Irak, berarti udah ada isyarat dari mimpi. Berarti beliau tuh bermimpi bertemu dengan kedua ulama terkenal, Syekh Ahmad Rifai dan Syekh Abdul Qadir Jailani, menyuruh beliau pergi ke Irak. Itulah mungkin kemungkinan beliau pergi ke Irak. Lalu ketiga, beliau juga mempunyai kebiasaan yang selalu menyiapkan makanan untuk fakir miskin atau menyiapkan makanan untuk orang yang tidak mampu. Dan keempat, ada riwayat yang menceritakan bahwa beliau bisa mendengarkan ucapan ahli kubur dan juga bisa mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain, dan juga bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Bisa jadi banyak orang penuh karismatik punya kelebihan seperti ini, bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang-orang lain, bisa menebak apa bisa diketahui oleh orang lain. Nah gitu bukan. Lalu pada zaman itu semua umat Islam yang bermahajab Sunni atau Sunnah di Maroko menghormati beliau. Pada zaman itu semua umat Islam bermahajab Sunni di Maroko menghormatinya sebagai waliullah, seorang wali kutub, sebagai pendiri tarekat Al-Badawiyah. Itu tadi teman-teman sebagian yang kecil saya bacakan tentang keistimewaan Syekh Ahmad Al-Badawi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Lalu ada pokok-pokok pikiran Syekh Ahmad Badawi, di antaranya adalah sebagai seorang sufi atau ulama termuka. Ada beberapa pokok pikiran Syekh Ahmad Badawi. Di antaranya adalah ajaran tasawuf oleh Syekh Ahmad Badawi dibagi ada beberapa bagian. Beliau dinilai seseorang dengan ilmunya. Lalu 2, mengias ilmu dengan rendah hati dan kelembutan. Mungkin teman-teman kalau kita udah punya pendidikan tinggi, ilmu tinggi, kita tidak boleh takabur, angkuh, sombong. Ya, kita harus dengan tinggi ilmu kita miliki, dari itu kita makin berbaik hati, rendah hati, budi pekerti yang baik. Nah, sebagai tanda orang yang tinggi ilmu. Nah, lalu selanjutnya
menghias ilmu dengan rendah hati dan kelembutan tadi. Lalu adanya kasih sayang timbal balik di antara hamba Allah. Dua, juga merasa puas dengan apa adanya. Yani kita ini harus merasa puas apa adanya. Kita hidup miskin, puas dengan tawakal pada Allah. Kaya juga, kita gak boleh angkuh. Kita harus terima apa adanya, karena kekayaan yang kita miliki semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Kita harus tanggung jawabkan di mata Allah. Apa yang kita miliki itu merupakan amanat yang kita harus gunakan dengan baik-baik sesuai dengan ajaran agama Islam tentunya. Lalu dua, ada nasihat beliau pada muridnya yang cukup terkenal. Nasihat ini cukup termasyhur. Boleh, wahai Abdul Ali, berhati-hatilah pada cinta dunia, sebab itu bibit segala dosa dan dapat merusak amal soleh. Lalu nasihat lagi beliau adalah kepada muridnya, wahai Ali, kasihanilah anak yatim dan berilah pakaian pada orang tidak berpakaian, berilah makan pada orang yang lapar, hormatilah tamu dan orang dalam perantauan. Semoga dengan begitu kamu diterima oleh Allah dan banyak berzikir. Jangan sampai termasuk orang yang lalai di sisi Allah. Sebenarnya teman-teman, nasihat seperti ini bukan suatu yang baru bagi kita dan bagi teman-teman yang suka mendengarkan ceramah ulama kita di YouTube seperti ceramah Ustadz Abdul Somad. Nasihat seperti ini sudah sering kita dengarkan di video-video tuan guru kita Ustadz Abdul Somad. Jago teman, pokok pikiran Ahmad Al-Badawi di antara lain adalah juga jangan membalas mengganggu orang yang telah mengganggumu, dan maafkan orang yang menganiamu. Dan beliau juga berilah pada orang kikir. Yani kalau ada orang yang pelit di lingkungan kita, kalau kita ada orang pelit, bakhil, kasih ke mereka. Mungkin dengan pemberian kita, sifat pelit dia, sifat bakhil dia bisa berubah, dapat hidayah menjadi pelit, menjadi orang baik, bisa jadi. Lalu nasihat beliau juga yang lain adalah maafkan orang menganiamu, berilah pada orang fakir dan pelit padamu, dan berlaku baik pada orang berbuat jahat padamu. Dan sebaik-baik budi pekerti seseorang adalah sempurna imannya. Juga nasihat beliau yang lain lagi, 1 rakaat di waktu malam lebih baik dari 1.000 rakaat di waktu malam lebih baik dari 1.000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek atau merendahkan orang yang tertimpa musibah. Dan jangan berkata ghibah atau namimah. Yani jangan membicarakan aib seseorang atau mengadu domba seorang dengan orang lain. Mungkin teman-teman itu nasihat yang bagus ini kalau kita dengar baik. 1 rakaat di waktu malam hari lebih baik dari 1.000 rakaat di siang hari. Itu teman-teman mungkin dimaksud ini waktu sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Usahakan teman-teman jangan meninggalkan sholat tahajud. Oke teman-teman, lalu beliau meninggal dunia. Syekh Ahmad Al-Badawi meninggal dunia di Mesir pada sekitar tahun 675 Hijriah dan dimakamkan di sebelah Masjid Ahmad. Mungkin masjid didirikan oleh beliau mungkin ya. Itu teman-teman kisah singkat dari seorang sufi ulama terkenal dimiliki oleh umat Islam. Beliau adalah Ahmad Al-Badawi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, yang saya bacakan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman mengenai seorang sufi, kisah sufi atau ulama terkenal dimiliki oleh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di kisah sufi lainnya atau kisah ulama lainnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.